Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian yaitu untuk tugas garis histologi sistem endokrin saya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai embriologi kelenjar hipofise. Itu kelenjar hipofise dia berkembang dari dua sumber utama selama embriogenesis. Bagian anterior yang berasal dari endothelium oral, khususnya imagrinasi kantung ratike yang terbentuk dari atap stomedum pada minggu ketiga. Kantung ratike ini kemudian memisahkan diri dari spermodeum dan mendekati dasar otak pada minggu kelima. Selanjutnya dia itu akan berdiferensi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu pars distalis, yang kedua pars intermedia, dan yang ketiga itu pars tuberalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan sel-sel yang bekerja, sel-sel yang sel-sel yang menghasilkan hormon di setiap kelenjar. Yang pertama itu hipofisis anterior. Di hipofisis anterior itu ada dua sel. Dan di setiap sel ada lagi sel yang menghasilkan hormon. Yang pertama itu sel kromofil acidophilic yang sel yang bekerja dalamnya itu sel mamotropik yang menghasilkan sel prolaktin. Yang kedua itu sel somatotropik yang menghasilkan sel GH. Yang kedua itu sel kromofil basofilik. Dia itu ada tiga sel yang bekerja menghasilkan hormon. Yang pertama itu sel kortikotropik atau sel kortikotropik yang menghasilkan hormon ACTH. Yang kedua itu sel gonadotropik yang menghasilkan hormon FSH dan LH. Dan yang ketiga itu sel tirotropik yang menghasilkan hormon TSH. Yang kedua itu hipofisis posterior. Dia itu ada satu, yaitu badan Hering. Dia itu berfungsi menyimpan hormon oksitosin dan antidiuretik hormon. Yang ketiga itu kelenjar tiroid. Ada tiga sel yang bekerja untuk menghasilkan hormon. Yang pertama sel folikuler yang menghasilkan hormon T3 dan T4. Yang kedua sel parafolikuler yang menghasilkan hormon kalsitonin, dan yang ketiga itu koloid yang menghasilkan hormon tiroglobulin. Selanjutnya itu kelenjar paratiroid. Itu hanya satu sel yang menghasilkan hormon, yaitu sel prinsipal. Dia itu menghasilkan hormon aldosteron. Selanjutnya itu korteks adrenal. Dia itu bukan sel tapi zona. Di zona itu ada tiga zona yang menghasilkan hormon. Yang pertama zona glomerulosa yang menghasilkan hormon aldosteron. Yang kedua itu zona fasciculata yang menghasilkan hormon kortisol. Yang ketiga itu zona retikular yang menghasilkan hormon androgen. Maaf Kak atas saya akan melanjutkannya. Yang selanjutnya itu medula adrenal. Dia itu ada satu sel saja, yaitu sel kromatin yang memproduksi hormon kortekskolamin. Dan yang selanjutnya adalah pankreas. Di pankreas dia itu terdapat dua bagian, yaitu eksokrin dan endokrin.
Dan dia itu mempunyai pulau Langerhans. Di pulau Langerhans dia ada 4 sel yang bekerja menghasilkan hormon. Yang pertama itu sel alfa sel alfa yang menghasilkan hormon glukogen. Yang kedua itu sel beta yang menghasilkan hormon insulin. Yang ketiga itu sel delta yang menghasilkan hormon somatostatin. Yang keempat itu sel PP yang menghasilkan hormon polipeptida pankreas. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kelakuan yang kurang menyenangkan mohon dimaafkan, terutama ini karena saya tidak mempunyai alat untuk menutupi mata yang cukup memadai. Mohon maaf Kak, jika ada salah saya mohon dimaafkan. Saya tutup video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tutupnya?